banyaknya isu-isu atau rumor yang akhirnya nggak mengenakan lah untuk dibaca, untuk didengar oleh orang-orang Palembang. Ya gue kasih saran aja, apalagi untuk konten kreator yang sudah punya nama ya di Indonesia ya, punya nama. Buatlah konten yang bermanfaat, buatlah konten juga yang tidak menyakitkan hati orang lain. Memang kita semua pasti membutuhkan viewer lah, karena semuanya itu berujung atau berniat dari ingin mendapatkan cuan. Nggak bisa dibilang munafik lah, kita nggak bisa munafik juga bahwa itu adalah suatu profesi, seorang YouTuber, konten kreator, apapun, TikTok ataupun Instagram ataupun di YouTube, pasti memang membuat suatu konten dengan tujuan mendapatkan hasil, mendapatkan uang untuk dirinya. Nah, tetapi kita harus bijaksana. Gue habis buka puasa, buka YouTube, ternyata tinggalan berita gue. Nonton komentar-komentar dari Bang Helmi Yahya membahas tentang seorang selebgram konten kreator yang bernama Willy Salim yang memang sudah terkenal. Heboh karena kontennya memasak rendang sebanyak 200 kg. Ya niatnya sih untuk memberi makan untuk buka puasa ya, buka puasa sebagian warga Palembang ya, karena nggak semuanya warga Palembang tahu ada momen tersebut ya. Dan yang bikin rame itu karena Willy Salim ini meninggalkan sebentar, rendang tersebut hilang gitu. Itu yang bikin rame itu, dan juga banyak komentar-komentar netizen yang akhirnya sedikit mengganggu warga atau orang-orang Palembang ya. Dan sebagian warga Palembang pun termasuk Bang Helmi Yahya merasa kecewa karena secara nggak langsung mengakibatkan menyakitkan hati orang-orang Palembang di sana. Gue juga agak bingung sih ngebaca rencananya gitu ya, karena yang gue tahu juga keluarga gue kalau bikin rendang ya, apalagi mau lebaran nanti, itu bisa-bisa matangnya tuh subuh ya, misalkan dibuat jam 8 malam gitu, itu bisa nanti selesainya atau sudah masaknya sudah enak ya, dagingnya juga sudah empuk, itu bisa subuh. Nah nanti setelah sholat id balik ke rumah baru kami bisa menyantap hidangan rendang tersebut ya, buat menyambut hari lebaran gitu. Makanya kalau misalkan buatnya cuma 2 jam untuk buka puasa, kayaknya agak aneh, agak janggal gitu. Ya gue sih nggak peduli lah entah itu settingan atau tidak, tapi gue menyayangkan juga sih, apalagi jadi warga-warga atau orang-orang di Palembang jadi merasa tersakiti hatinya ya, karena banyaknya isu-isu atau rumor yang akhirnya nggak mengenakan lah untuk dibaca, untuk didengar oleh orang-orang Palembang. Ya gue kasih saran aja, apalagi untuk konten kreator yang sudah punya nama ya di Indonesia ya, punya nama. Buatlah konten yang bermanfaat, buatlah konten juga yang tidak menyakitkan hati orang lain. Memang kita semua pasti membutuhkan viewer lah, karena semuanya itu berujung atau berniat dari ingin mendapatkan cuan. Nggak bisa dibilang munafik lah, kita nggak bisa munafik juga bahwa itu adalah suatu profesi, seorang YouTuber, konten kreator, apapun, TikTok ataupun Instagram ataupun di YouTube, pasti memang
membuat suatu konten dengan tujuan mendapatkan hasil, mendapatkan uang untuk dirinya. Nah, tetapi kita harus bijaksana. Kita harus bijaksana, harus dapat memonitor atau harus dapat mengontrol diri kita jika kita ada tema atau ada planning, konsep untuk membuatkan suatu konten gitu. Kita harus tahu apakah ini dapat menyinggung hati orang atau orang banyak khususnya ya, atau ini dapat menjadikan hiburan untuk warga. Konten-konten seperti memberikan uang, memberikan barang kepada orang lain ya, yang dibuat sebagai konten gitu ya. Kalau menurut gua itu bagus, walaupun memang mempunyai tujuan untuk mendapatkan viewer, mempunyai tujuan untuk mendapatkan uang dari hasil kontennya, gak ada masalah menurut gua, karena ada take and give lah. Jadi ada kebermanfaatan juga. Jadi seorang konten kreator mempunyai masukan atas konten pemberian sedekah dan macam-macam ya. Nah, orang yang diberikannya pun, siapapun yang diberikan, itu pun bermanfaat buat mereka, karena mereka mungkin bisa diberikan uang, diberikan barang yang dapat digunakan, atau barang yang berharga lah yang dapat digunakan. Gak ada masalah menurut gua, selagi itu menjadi suatu kebermanfaatan ya untuk orang lain, menjadi suatu hiburan juga di situ buat orang lain kan. Tapi jika konten ataupun jika redaksi dalam kontennya menyinggung masalah privasi orang, menyinggung masalah bisnis orang, menyinggung masalah suku, ras ataupun agama, gue sangat menyarankan lebih baik cari ide konten yang lain, Memang hal-hal yang sensitif itu gampang menggorengnya dan bahkan dapat cepat menarik opini publik, sehingga sebagai konten kreator pasti akan diuntungkan karena banyaknya orang yang nonton, banyaknya viewer. Akan tetapi ya, dampak dari apa yang kita buat sehingga menggiring opini publik yang negatif, menurut gue itu suatu nilai yang negatif. Dan kalaupun ada sebagian komunitas yang akhirnya berselisih paham atau mungkin terjadi pertengkaran di situ, nah, seorang konten kreator menjadi penyebab dari permasalahan tersebut, menjadi pemicu dari permasalahan tersebut. Jadi bijaksanalah untuk mencari uang ya, bijaksanalah. Semua orang pun pasti ingin mencari uang banyak, semua orang pasti ingin mencari uang banyak. Dan memang paling mudah untuk mencari viewer ya adalah dengan mencari hal-hal yang akan memunculkan reaksi dari penonton ke hal-hal yang negatif, sehingga banyak komentar-komentar negatif. Nah, itu akan memicu orang lain yang membaca kembali untuk memberikan komentar yang negatif juga gitu. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan di dunia ini ya, jika berdampaknya negatif untuk orang lain, kita pun suatu saat akan mendapatkan hal negatif buat diri kita. Karena gue memang mempunyai konsep, apapun yang gue buat, mau konten sedang lucu-lucuan, mau konten sedang serius gitu, gue pasti memasukkan sedikit nilai-nilai motivasi untuk kehidupan. Karena memang konsep gue seperti itu, berhayal yang positif, berhayal untuk kebaikan. Jadi pandangan gue tentang masalah yang lagi viral ya, gue mengendarai sepeda motor gitu. Terus gue ingin makan, tempat makan, gue parkirkan sepeda motor gue, nggak gue kunci, dan kunci gue taruh di kunci gue taruh di motor gitu. Itu kan berarti gue sengaja memberikan kesempatan orang lain untuk berbuat jahat, memberikan kesempatan orang lain yang mungkin tidak punya keinginan awalnya untuk mencuri, akhirnya dia menjadi mencuri sepeda motor gua dikarenakan kelalaian gua, karena gua meninggalkan sepeda motor berikut kuncinya di sepeda motor gua itu. Katakanlah gua lupa
banyak juga kan, ada orang parkir lupa di parkiran, kuncinya masih nyangkut di motor. Ya, itu banyak terjadi, gue pun pernah mengalami hal tersebut. Dan itu adalah suatu kelalaian sebagai seorang pemilik sepeda motor, lalai dalam mengamankan barangnya, mengamankan sepeda motornya. Jadi gue baca sekilas, gue dengerin tadi komentar-komentar dari Bang Helmi Yahya pun juga nggak seluruhnya juga. Ya, gue bisa ambil kesimpulan bahwa bijaksanalah dalam membuat suatu konten, dalam membuat suatu konsep dalam membuat konten ya. Dan gue pun nggak menyalahkan dengan settingan-settingan konsep-konsep konten ya, karena memang suatu hiburan itu harus disetting, harus mempunyai konsep ya, nggak ada masalah kan. Tetapi buatlah settingan itu secara profesional, buatlah settingan dalam kita memberikan hiburan, memberikan konten kepada masyarakat sebaik mungkin. Jangan sampai nanti ada sesuatu yang kita setting akhirnya dapat menyakitkan hati orang lain, ataupun kita membuat settingan dalam suatu konten tetapi yang menimbulkan hal-hal negatif yang menonton kita, ataupun hal-hal negatif yang ditangkap oleh penonton kita, sehingga menimbulkan opini-opini, pandangan-pandangan masyarakat menjadi sesuatu yang negatif, sehingga banyaknya komentar-komentar yang akhirnya jadi saling berselisih di kolom-kolom komentar kita gitu. Karena yang kalau gue analisa ya, dari ya banyak oknum lah ya yang iseng gitu. Kadang memang komentar-komentarnya itu selalu mengundang hal-hal yang negatif. Ya mungkin saja sebetulnya kalau tidak ditangkap dengan penangkapan yang negatif, atau anggap aja itu sebagai hiburan, mungkin tidak akan menjadi viral, mungkin juga tidak akan menjadi suatu kesalahan gitu kan. Tetapi kan ini dipicu oleh, mungkin gua nggak paham ya, mungkin ada salah satu viewer yang nonton, netizen yang akhirnya dalam tanda kutip ya menjelekkan orang-orang Palembang gitu. Akhirnya kan bermunculan pendapat-pendapat lain yang sama seperti yang awal mula memicu menjadi ramai. Ya akhirnya kata-kata itu, kalimat-kalimat itu yang dibaca oleh orang Palembang merasa tersakiti karena dituduh yang macam-macam gitu. Gua pun jika menjadi orang Palembang pun gua akan sakit hati gitu, karena ada tuduhan-tuduhan yang tidak enak untuk orang-orang Palembang gitu. Karena suatu hal kalau udah menyangkut masalah suku, masalah ras, masalah golongan, itu pasti hal-hal sensitif, pasti akan menjadi hal sensitif yang memicu rasa kekesalan, rasa kesal, rasa sakit hati, yang nantinya bisa menjadi banyaknya ujaran-ujaran kebencian di media massa gitu. Dan jika sudah terjadi atau melebar, yang kita takuti adalah menjadi sesuatu kebencian yang nyata gitu. Yang jadi nyata maksud gua entah didatengin, akhirnya marah, atau nanti bisa jadi keributan. Nah itu kan berdampak buruk ya. Mungkin kalau misalkan komentar-komentar yang nggak baik gitu dibuat di kolom komentar, mungkin dapat diredam atau kita cuek aja ya. Tapi jika nanti ada sekelompok orang yang mengatasnamakan suatu daerahnya, yang menyerang atau bagaimana kejadian lah ya, yang akhirnya menjadi tindakan kekerasan misalkan. Nah itu kan akhirnya menjadi tindakan yang nantinya masuk ke dalam ranah hukum ya. Bijaksanalah, apalagi
jika teman-teman memang sudah terkenal dalam channelnya dan sudah banyak pengikutnya, yang teman-teman katakan atau pendapat teman-teman utarakan bisa ditiru oleh pengikut-pengikutnya, bisa ditiru oleh penonton-penontonnya. Karena kan konsep orang kan seperti itu. Jika kita belum dikenal oleh masyarakat atau kita belum ada nama di masyarakat, apa yang kita bicarakan pun, apa yang kita omongkan itu belum tentu dapat diterima oleh masyarakat. Akan tetapi jika kita sudah menjadi public figure atau menjadi orang yang dikenal di masyarakat Indonesia gitu, dan apalagi mereka memang sudah bertahun-tahun mengikuti kita gitu, mengikuti seorang konten kreator di channelnya. Nah, apa yang kita perbuat, apapun yang kita perbuat pasti mereka akan mengikuti atau mereka akan mendukung. Nah, itu kan kita memang sengaja menggiring opini publik ke dalam suatu hal yang memang kita inginkan sesuai dengan pendapat kita gitu, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika kita memang membicarakan hal yang negatif, nah mereka pun akan menjadi negatif. Jika kita membicarakan hal yang positif, mereka pun akan mendapatkan manfaat yang positif. Jadi menurut gua bijaksanalah, karena kita sudah terlalu banyak negara kita ini hal-hal yang negatif sehingga mengundang reaksi-reaksi yang negatif, apalagi banyaknya kekerasan juga, banyaknya pertengkaran dengan perbedaan pendapat yang sering gue nonton juga di media sosial. Akhirnya terjadi juga pertengkaran kelompok, komunitas. Kita harus dewasa karena ini demi kenyamanan kita bernegara, kenyamanan kita berbangsa. Jangan sampai hal yang kecil, hal yang mungkin sebetulnya tidak terlalu penting gitu untuk diperdebatkan atau diributkan menjadi keributan, apalagi sudah membawa nama suatu daerah. Itu kan sangat sensitif dan berbahaya, karena jika sudah membawa nama suatu daerah, nantinya akan menjadi suatu kebencian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dan jika kita memang ada kesalahan dalam berbuat sesuatu, ya karena manusia itu pasti nggak akan luput dari kesalahan. Apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan di dunia ini, pasti ada sebagian kecil yang kita buat sehingga itu adalah menjadi suatu kesalahan buat diri kita. Bahkan kebenaran pun yang kita buat, jika masyarakat, jika orang lain tidak dapat menerima pendapat kita walaupun kita benar, atau tindakan kita walaupun kita benar, itu pun akan menjadi suatu kesalahan, karena publik yang mayoritas menyalahkan suatu pendapat kita atau menyalahkan suatu tindakan kita. Kita harus gentleman di situ. Jika kita memang membuat suatu kesalahan, kita minta maaf dengan konsekuensi apapun, dan kita dapat mempertanggungjawabkan apa kesalahan kita. Karena gue yakin jika kita memang punya kesalahan dan kita pun menerima kesalahan kita, masyarakat pun atau orang lain pun akan dapat menerima kesalahan kita dan memaafkan apa yang kita lakukan. Karena biar bagaimanapun, siapapun di muka bumi ini pasti pernah berbuat kesalahan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mengakui kesalahannya, dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mau meminta maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Salam bahagia dan selalu sehat dan sukses hidup menjalani hidup ini. Selalu berpikir positif. Salam lumayan.